Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Anak-anakku kelas 7 yang semoga dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita dapat bertemu kembali pada pelajaran hadis pada pertemuan yang ketiga. Ini nanti kita akan membahas hadis yang ke-5 dan ke-4. Hadis yang ke-5 judulnya Fadlu Ashabin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Keutamaan sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lafal Arab hadisnya saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la tasubbu ashabi walau anna akhadakum anfaqa misla uhudin dhahaban ma balagha mudda akhadihim wala nasifahu, muttafaqun alaih. Artinya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian mencela sahabatku. Seandainya salah seorang di antara kalian berinfak emas sebesar gunung Uhud, tidak akan menyamai 1 mud dari salah seorang di antara mereka, tidak pula setengahnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Itu hadisnya sudah kita bacakan lafal dan juga artinya. Kita masuk pada mustalahat, arti istilah. Arti istilah sahabat, ta'rifus sahabiyyi, pengertian sahabat. Apa itu sahabat? Kullu man laqiyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam summa aslama bihi wa mata 'alal islami. Sahabat adalah setiap orang yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, summa aslama, kemudian masuk Islam dengannya, dengan Nabi. Wa mata 'alal Islam, dan mati dalam keadaan Islam. Jadi para sahabat adalah orang-orang terdahulu yang berjumpa dengan Nabi, menemui pada zaman Nabi, bertemu langsung dengan Nabi, dan dia mau masuk Islam. Kemudian wafat pun, meninggal pun dalam keadaan Islam. Meskipun Rasulullah telah wafat, dia masih hidup dan telah masuk Islam, mau menjaga Islamnya sampai wafat. Dia dinamakan sahabat Nabi. Ma'ani kalimat, makna perkata. La tasubbu, maknanya as-sabbu huwas satamu wal intiqasu was-sukhriyatu. La tasubbu, janganlah mencela. As-sabbu, mencela. Huwa, adalah as-satamu, mencaci. Wal intiqas, menghina. Was-sukhriyah, dan mengolok-olok. Muddun, 1 mud. Mikyalu mikdarihi rubu'u sha'in. 1 mud itu adalah sekitar 1/4 sha'. Wa waznuhu yusawi
khamsatu mi'ah wa asrah jaramin takriban. Ya, kalau di kira-kira dengan ukuran gram adalah 510 gram. Seperempat sok atau 1 mud itu ada seperempat sok, kira-kira 510 gram. Berapa itu? Ya, setengah kilo lebih sedikit. Nasifahu nisful mud, maksudnya setengah mud. Wa yusawi mi'ataini khamsah wa khamsin jaramin takriban. Ya, maksudnya setengah mud adalah sekitar 255 gram atau seperempat kilogram 1 mud itu. Kemudian kandungan hadis irsyadatu fi maudhu'il hadis. Yang pertama, idamu manzilatis sahabati radhiyallahu anhum wa annahum afdalul ummati ba'da Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Besarnya kedudukan para sahabat radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhoi mereka, bahwasanya mereka adalah umat yang paling mulia setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi umat yang paling mulia setelah ataupun orang yang paling mulia setelah Rasulullah adalah sahabat Nabi. Yang kedua itu ahammiyatul amali sholihi wartibatu manzilatil abdi bi'amalihi fa innama nalas sahabatu manalu lima ittasofu bihi min sidqil imani wal jihadi. Pentingnya amal soleh dan keterkaitannya dengan kedudukan seorang hamba. Maka para sahabat telah mencapai apa-apa yang disifatkan dengannya dari kebenaran keimanan dan jihadnya. Jadi disebutkan tidak diperbolehkan mencela para sahabat karena sahabat itu amalnya sudah sangat banyak, kita tidak ada bandingannya. Kecil sekali amal kita dengan perbandingan amal dari Rasulullah, karena mereka hidup bersama Rasulullah, berjuang bersama Rasulullah, beriman kepada Rasulullah. Itu kedudukan para sahabat itu lebih mulia dibandingkan kita. Kemudian yang ketiga, yambaghi lil muslimi ayyuhibba sahabata Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya seorang muslim mencintai para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ayya'rifa lahum fadlahum, dan mengetahui keutamaan mereka. Wa ayyuqaddira lahum sabiqatahum ilal Islam, serta mengagungkan mereka karena lebih dahulu masuk Islam. Kita hendaknya seorang muslim itu mencintai para sahabat karena keutamaan mereka dan juga karena keagungan mereka yang telah dulu atau mendahului kita masuk Islam. Oleh sebab itu, idza dzakarna isma sahabi fa innana na'ti ba'dahu biqaulina radhiyallahu anhu. Apabila kita menyebutkan nama sahabat, maka kita ucapkan setelah perkataan nama sahabat itu adalah radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhoinya. Nah, jadi kalau kita menyebut nama sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Aisyah radhiyallahu anha, Abu Bakar radhiyallahu anhu, nah itu dan seterusnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mendoakan
para sahabat yang telah diridhoi oleh Allah dan Rasul-Nya. Nah, itu irsyadat yang bisa kita ambil dari hadis yang ke-5 tentang keutamaan para sahabat. Perhatikan, dalam buku ada juga pengetahuan tambahan, maklumatun Isra'iyah. Dalam buku, dalam lingkaran itu, dalam bagan arsiran. Pengetahuan tambahnya, masyahirus sahabati radhiyallahu anhum, para sahabat yang terkenal, semoga Allah meridhoi mereka. Yang pertama ini julukannya, julukan para sahabat yang terkenal di dalam Islam, para sahabat Nabi. Yang pertama, arhamu ummati bi ummati, Abu Bakrin radhiyallahu anhu. Orang yang paling penyayang terhadap umatku adalah Abu Bakar. Nah, julukan ini diberikan oleh Rasulullah. Jadi orang yang paling penyayang terhadap umat itu adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu atau Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, asyaddahum fi amrillah, Umar bin Al-Khattabi radhiyallahu anhu. Yang paling tegas dalam perintah Allah adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sahabat yang paling tegas dalam perintah Allah itu adalah Umar bin Khattab. Kemudian yang ketiga, aqra'uhum li kitabillah, Ubay bin Ka'bin radhiyallahu anhu. Orang yang paling baik atau paling bagus bacaan atau hafalan Al-Qur'annya adalah Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Yang keempat, a'lamahum bil mawaris, Zaid bin Tsabitin radhiyallahu anhu. Orang yang paling tahu tentang ilmu mawaris di antara para sahabat adalah Zaid bin Tsabit. Kemudian yang kelima, a'lamahum bil halali wal harami, Mu'adz bin Jabalin radhiyallahu anhu. Orang yang paling tahu tentang hukum halal haram itu adalah Mu'adz bin Jabal. Ini diutus ke zaman untuk berdakwah kepada penduduk zaman. Orang yang paling mengerti atau bisa menjelaskan hukum halal haram adalah Mu'adz bin Jabal. Kemudian yang keenam, terakhir, aminun hadhil ummah, kepercayaan umat ini adalah Abu Ubaidah radhiyallahu anhu. Kepercayaan umat Islam, orang yang tidak mampu dipercaya adalah Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu. Nah, itu 6 sahabat yang terkenal dengan julukannya. Kemudian pengetahuan tambahan yang kedua, aksarus sahabati radhiyallahu anhum riwayatun lil hadisi. Para sahabat radhiyallahu anhum yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ini perhatikan. Sahabat-sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Yang pertama adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Meriwayatkan hadis dari Rasulullah sebanyak 5.374. Kemudian yang kedua diduduki oleh Abdullah bin Umar ibnul Khattab, putra dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, meriwayatkan hadis dari Rasulullah sebanyak 2.630. Kemudian yang ketiga, istri Rasulullah, Sayyidah Aisyah bintu Abi Bakrin radhiyallahu anha, meriwayatkan hadis dari Rasulullah sebanyak 2.286. Kemudian yang keempat adalah Anas bin Malik, meriwayatkan hadis dari Rasulullah sebanyak 2.210. Yang kelima adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, meriwayatkan hadis dari Rasulullah adalah 1.660. Kemudian yang keenam, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, meriwayatkan hadis dari Rasulullah sebanyak 1.540. Kemudian yang terakhir atau yang ketujuh, yang meriwayatkan hadis tadi, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu,
meriwayatkan hadis dari Rasulullah sebanyak 1180. Nah, itu sebagai pengetahuan tambahan. Ya, tugas hafalan seperti biasa, hadis kelima dihafalkan, disetorkan kepada Ustadz dengan video tampak wajah dan menutup mata. Jangan lupa diberi nama dan kelas. Kemudian tugas tertulis nih, perhatikan, jodohkan pernyataan berikut dengan benar. Nah, ditulis dulu semuanya itu, atau mungkin Arabnya saja, soal Arabnya itu ditulis. Nah, itu sudah saya bantu untuk arti dari pernyataannya. Umar ibnu Abdul Aziz itu, apakah dia lakian Nabiya sallallahu alaihi wasallam wa huwa kafir, menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam sedangkan dia kafir. Abdullah bin Jahsin, nah, itu dipilih, dijodohkan. Tinggal ditulis dalam titik-titik itu A, B, C atau D. Nah, itu nanti ketemu jawabannya. Jawabannya yang 4 itu, tinggal yang cocok yang mana. Nah, silahkan ditulis, dipelajari, dipahami, kemudian dijawab. Nah, tulis di dalam buku tulis, difoto, dikirimkan kepada Ustadz. Barakallahu fikum. Itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal adzim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.